Selamat malam. Nama saya Ridwan dan sekarang saya akan menjelaskan eh, soal-soal ini. Jadi pertama kita ada soal bagian satu. Ini saya menjelaskan soal TS sistem basis data. Jadi untuk soal pertama adalah isilah teka-teki silang. Untuk pertama vertikal. Nah, ini nomor 1, 3, 5, 6. Jadi nomor 1 kita mempunyai 13 kotak, nomor 3 kita punya 7 kotak, 5 10 kotak, 6 4 kotak. Oke, jadi untuk nomor 1 dulu. Untuk nomor 1 vertikal dapat mengakses data dan memproses transaksi secara bersama-sama merupakan titik-titik pendekatan database. Oke, jadi ini merupakan misalnya lah karakteristik 13 kotak ya benar ya. Karakteristik benar ya. Karakteristik. Oke, betul ya. Untuk yang ketiga, clustering index disebut juga sebagai clustering index disebut juga sebagai titik adalah primary. Oke, jadi ada primary. Jadi ini peri primary. Oh, pas ya. Untuk yang 5, record disimpan secara berurutan sesuai dengan nilai search key. Setiap recordnya merupakan metode inilah sequential ya. Sequential. Oke. Sequential. Oke, pas ya. Untuk yang 6, bagian dari database engine yang bertugas untuk mengelola alokasi ruang pada disk storage dan struktur data yang digunakan untuk menyimpan representasi informasi pada disk adalah database manager. Jadi untuk yang 5 adalah, bukan yang 5, maksud saya 6, file. Jadinya adalah file manager. Oke, sekarang kita ke horizontal ya, yang datar. Nah, untuk nomor 2 adalah salah satu keuntungan menggunakan pendekatan database adalah tersedianya fitur. Ini seharusnya sudah jelas ya. Backup dan recovery itu semua semua database itu minimal harus punya fitur backup dan recovery. Oke, pas ya. Dan untuk nomor 4, salah satu pendekatan untuk memetakan database ke dalam file yaitu titik-titik length. Oke, yang 4 dilihat adalah fixed length. Kayaknya sudah ya. Fixed ya pasti, oke. Dan dekat. Untuk yang 7, penyimpanan tingkat terendah non volatile berarti itu tidak berlistrik, jadi datanya tidak bakal hilang. Dan waktu akses paling lambat merupakan karakteristik dari storage. Jadi untuk 7 lah tertiary. Oke, jadi kita lihat dulu. Tertiary. Oke, jadi tertiary. Oke, pas ya. Sekarang 8 bagian dari database engine yang bertugas untuk menyalin data dari disk storage ke main memory adalah database manager. Buffer ya. Buffer manager. BUFFER. Oke, buffer pas ya. Nah, untuk nomor 9 kita mempunyai output index. Ininya index block ke sini dan data block. Data block, inner index. Ini menuju ke bawah, inner block. Jadi ini ada satu lagi nih kotak yang di bawah. Jadi ada 4 data block. Data block 1, 2, 3. Nah, ini jadi gambar dari merupakan bentuk indeks multi level. Karena berapa banyaknya kotak ini ya, data block maksud saya. Jadinya gambarnya merupakan bentuk multi level index.
Nah, untuk nomor 10 ada hard disk drive. Oke, saya baca dulu soalnya. Salah satu media penyimpanan yang tetap dapat menyimpan data ketika power dimatikan yakni hard disk drive atau HDD ya. Dan hard disk drive. Oke. HARD disk drive. Oke, pas ya. Oke, jadi untuk soal bagian satu jawabannya seperti ini. Untuk horizontal 6 kotak 5, 8, 6, 5, 10, 13. Sekarang ke soal bagian bawah. Ini jadinya jika diketahui B plus 3 memiliki nilai M sama dengan 3 dan L. Kita tulis dulu. Diketahuinya seperti ini ya. B plus 3 sama dengan M, L, 3, 3. Dan urutan datanya. Urutan datanya seperti ini. Nah, ini ditanyanya gambarkan B plus 3. Nah, 5 inputan. Jadi kita gambar 5 inputan. Jadi dari 1 sampai 100 itu 5 ya. Nah, kita masukkan 17, 17, masuk 17, masuk 5, 7. Nah, ini merupakan daun ya. Dan yang bentar ya. Ini untuk masuk 14, 40, 17, 40, 57, masuk 73. Nah, 40 ini node ya. 17, 40, 57, 73 ya. Ini merupakan daun. Ini. Dan jadinya masuk 17 input 1, masuk 57 input 2, masuk 40 input 3, masuk 73 input 4, masuk 100 input 5. Jadi untuk yang 2A hasilnya seperti ini. 17, 40, 57, 73, 100. Jadinya ascending ya. Nah, untuk 2B gambarkan sama B plus 3 sampai setelah data terakhir. Setelah ini mungkin semuanya ya. Nah, yang dari yang tadi sampai 5, sekarang kita semuanya dipakai. Dan sekarang kita lanjutkan saja. Masukin 30, lanjut dari sini. 40, 17, 30, 40, dan ini dibikinlah jadi kegeser, jadi down. Masuk 56, masuk 56, 40, 57, 17, 30, 40, 56, 73, 100. Masuk 20, masuk 28, masuk 37. Jadi hasilnya merupakan jadi seperti ini. Oke, sekarang untuk soal bagian 3. Jadi ini penyimpanan data pendekatan fixed length. Nah, ini merupakan klasik modelnya ya. Ini nampaknya bisa dilihat, tidak perlu dibaca ya. Nah, sekarang kita langsung jawab aja. Ini soal 3 ya, BFR untuk tabel ini. Oke, jadi pertama-tama kita rumus dulu ya. BFR itu sebenarnya block size, berapa baloknya size-nya, dan record size. Nah, ini pertama, ini kita ngambil produk code di field ya, field dan type, dan ya field dan type ya. Kita masukin sampai MSRP ya. Ini misalnya 15, 70, ini bisa ambil akal 10,2. Kenapa ini diambilnya 5 baca? Ini maksud saya ini jadinya ngambilnya 5 byte. Oke. Jadi ini 15, 15, 70, 17. Ini maksudnya desimal 10,2, desimal 10,2. Diubah jadi ke byte ya. Artinya 5. Desimal 10,2, 5 byte ya. Jadi ini untuk field field dan type-nya. 15, 70, 50, 10, 50, 500, 255. Sekarang ini kita cari tahu dulu berapa record saya. Ini gampang ya, tinggal ditambah-tambah aja. 15, 70, 50, 10, 50, 500, 255. Nah, hasilnya 707. Nah, untuk block size ini dari show variable. Nah, ini
sorry, variable yang ada di area block size. Jadi itu ini, nah ini area block size jadi 18192. Nah sekarang kita udah tahu rumus, masukin aja 192 dibagi 707. Nah hasilnya 11,5. Ini kenapa 11? Karena harus integral. Nah untuk soal 3B ini benar, jumlah blok yang diakses untuk membaca record pertama adalah ini, kita bisa lihat satu blok ya, satu blok. Untuk soal 3C total blocks, nah ini total total record dibagi BFR, ini 11 dari hasil sini ya. Ini total record, ini dari totalnya ya, dari total recordnya 23.500, jadi hasilnya 1036,36 dan dibulatkan menjadi 2137 blok. Oke, sekarang kita menuju nomor, oh ya nomor 3 ya tadi. Nomor 3 tadi saya langsung main jawab. Nomor 3 soalnya adalah jumlah blok yang diakses untuk membaca record terakhir adalah, nah ini ya, 2137 blok. Oke, sekarang untuk nomor yang soal bagian satu, pilihan ganda dan disebutkan. Oke, jadi pertama, manakah urutan yang tepat dalam tahapan query person data? Nah, jadi kita tahu dulu nih, ini query masuk, ini query masuk ya. Nah, terus kita harus relational algebra. Ini parser dan translator, bisa dilihat ya. Ini parser dan translator, dan ini masuk ke relational algebra expression. Oke. Dan seterusnya kita di optimizer statistik about data, di optimizer masuk lagi ke 4 execution plan, dan ini kita masuk lagi evaluation engine, merupakan dari data ke evaluation engine, dan baru keluar query output. Nah jadinya hasilnya adalah C. Coba lihat ya. Untuk, oh iya nih, C ya, parser dan translator relational algebra extended optimizer execution plan evaluation engine. Oke. Dan untuk ini kita bisa lihat C, number of block written average, body average block rate and cost. Jadi ini bukan, ini number of block written uh, dikali average block rate cost ya. Nah, untuk nomor 3, status transaksi setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan sebelum dimulainya transaksi tersebut. Rollback state atau abort. Rollback state, jika suatu jadwal yang mungkin bersamaan memiliki nilai yang ekuivalen jika dieksekusi sebagai jadwal sekali disebut serializable atau view serializability. Ada lagi sebenarnya konflik konflik serializability, tapi ini lebih ke arah karena ini ekuivalen ya, dieksekusi secara bersamaan, itu merupakan serializable view ya. Oke, untuk nomor 5, sekarang kita akan nomor 5, pasangkan algoritma ya, tarik-tarik ya. Jadi untuk primary tree kita kelurus ke sini, H I tambah 1 dikali T, T kecil dan tes. Kita bisa lihat ya hasilnya, jadinya ini primary ke sini,
primary battery ke ini sini, dan linear search sini, dan nested loop ke sini, dan block nested loop join ke sini ya. Oke, sekarang ke soal bagian 2. Udah. Nah, pertama-tama untuk soal bagian 2 ini kita diketahui dulu, udah tahu ya strukturnya apa nih, diketahui struktur tabel dalam skema database. Oke, pertama kita dapat instruktur teachers course ID, ID, dan ada course ID, name, department name, salary, sec ID, semester, year, dan credit title. Oke, sekarang kita langsung ke 2A. Untuk yang 2A, kita bisa select course title from course. Kita joinkan teachers on course underscore ID, teachers course underscore ID. Di mana where teachers ID 101, 1000, maksud saya 10.000, 101, dan do. Dan untuk nomor 2 adalah raih dari jawaban 2. Ini merupakan uh, P title sigma ID sama dengan 10.001 teachers. Ini merupakan join course ini ya, tanda seperti segitiga balik nyambung merupakan teachers course. Ini maksudnya teachers di join ke course. Ini ya, ada penjelasannya. Ada sigma IT 10 10.001 teachers seleksi baris tabel yang ada di tabel teacher yang mempunyai ID 10.001. Teachers join course, join berdasarkan course ID. Si P title hanya kolom title dari join. Sekarang untuk 2C adalah array yang ekuivalen dengan array yang ada 2B yang sebelumnya ya. Ini sama si P title, tapi ini teachers join course. Ini sigma, join sigma ID 10.101 teachers. Nah, ini juga ada penjelasannya menggunakan join teachers dan course. Kemudian disaring berdasarkan kondisi ID 10.101 setelah join. Dan merupakan bentuk ekuivalen, hasilnya sama dengan array di 2B. Sekarang untuk 2D adalah query. Ya. Ini buat query itu seperti 2A. Ya. Buatlah query evaluation plan, query evaluation plan ya, bukan query kayak biasa. Tapi mungkin bisa lah. Dari Rai pada jawaban 2. Nah, ini scan table teachers. Nah, ini ada penjelasannya. Scan table teachers, ambil semua baris. Selection untuk memilih baris ID 10.101 di tabel teachers. Scan tabel course, ambil semua baris. Join operation, join seleksi teachers dan course berdasarkan course ID. Projection hanya kolom title dari hasil join. Oh, itu untuk yang 2D ya. Dan sekarang soal bagian 3. Perhatikan urutan jadwal selesai pada gambar ini. Oke, jadi kita tes satunya ini dulu. Read, write, read, write. Atau T2, read, write, read, write, write. Atau T3, read, write, read. Oke ya. Nah, pertama kita baca dulu. Berdasarkan schedule 1, apakah schedule tersebut konflik reversible atau view variables serializable atau keduanya? Buktikan dan tuliskan serial schedule-nya. Oh, ini jadi kita buat dulu yang konflik serializable atau view. Pertama kita buat konflik ini bisa digunakan ya. Uh, Tabelnya yang saya bikin yang apa tuh, yang buktikan serial schedule-nya, jadi bisa dipakai buat view serial schedule.
Pertama, identifikasi konflik T1, 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 T2, T2. Oke. Pertama kita T1 read dan T2 write. T1 write Y dan T2 write Y. T1 write X dan T2 write X. Dan ini sama write Z dan ini read Z. Write Z dan write Z. Dan untuk grafik ketergantungannya ini T2 ke T1. Nah, karena T2 memiliki X, setelah T1 membaca X, T1 ke T2. Karena T1 menulis Y setelah T2 baca Y. T1 ke T2 karena T1 menulis X setelah T2 menulis X. T2 ke T3 karena T2 menulis 2,5. T3 mau baca Z. T2 ke T3 karena T2 menulis Z setelah T3 menulis Z. Nah, ini siklusnya jika ada siklus dalam graf berkepanjangan, maka jadwal tersebut tidak konflik. Nah, ini kita mendapatkan konflik nih di dua arah dan T1 dan T2. Di T1 dan T2 ya. Ini di T1 dan T2. Jadi jadwal ini tidak konflik serialisable ini karena ada siklus dalam graf ketergantungan. Ada ya jadinya. Nah, untuk view serializable, bacaan awal dan penulisan akhirnya sama dengan urutan serial serial T2, T1, T3. Nah, jadi jadwal yang jadwal apa? Apakah kalau tersebut konflik serializable, konflik atau view? Jawabannya adalah view ya. Kalau konflik tidak, karena ini ada siklus dalam graf ketergantungan. Nah, untuk bukti dan serial schedule-nya seperti ini. Dan serialnya ini ya, T2. Kenapa bisa view? Karena penulisan akhirnya sama dengan urutan serial T2 ke T1 ke T3. Jadi jadwal tersebut view serializable. Oke. Oh, nampaknya sudah. Eh, Sekian jika jika penjelasan saya tidak jelas, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.